Halo, selamat datang kembali di kanal Ideotopia. Hari ini saya mau bicara tentang sesuatu yang besar, tentang sesuatu yang sering hadir dalam hari-hari kita, tetapi kita berusaha menghindari untuk membicarakannya. Orang-orang Inggris atau orang Barat menyebutnya gajah di dalam ruangan, elephant in the room. Kita tidak punya padanan untuk istilah ini. Mungkin ada sebuah peribahasa yang rada mirip dengan frase dalam bahasa Inggris ini, yaitu gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, sementara semut di seberang lautan jelas kelihatan. Kalau dalam bahasa Indonesia, peribahasa ini berarti orang yang selalu ingin mencari kesalahan orang lain, melihat kesalahan orang lain yang meskipun kecil selalu dibesar-besarkan, selalu ketemu ya, sementara kesalahan dia yang besar yang ada di pelupuk matanya itu tidak kelihatan. Nah, dalam frase Inggris elephant in the room itu maksudnya adalah ada satu persoalan besar, ada satu masalah yang seharusnya itu yang dibicarakan tetapi terus dihindari. Ya, kenapa dihindari? Karena mungkin itu sensitif, kalau dibicarakan akan terjadi konflik, akan terjadi ketegangan ya. Nah, yang disebut gajah di dalam ruangan ini bukan hanya terjadi dalam lingkup yang kecil, di dalam keluarga atau hubungan rumah tangga, tetapi juga di dalam masyarakat dan di dalam negara. Ada banyak sekali isu gajah di dalam ruangan. Negara tahu atau masyarakat tahu itu adalah isu penting, tetapi mereka berusaha menghindarinya. Mereka berusaha tidak membicarakannya karena sensitif, karena itu akan menimbulkan kegaduhan dan seterusnya. Nah, di level yang kecil misalnya, di level keluarga atau rumah tangga, seringkali suami istri itu tidak mau mendiskusikan sesuatu yang sebetulnya sama-sama mereka pahami ya. Masalah keuangan misalnya, masalah kesetiaan, hal-hal kecil yang mereka sama-sama tahu tetapi berusaha untuk dihindari. Nah, ini yang disebut sebagai gajah di dalam ruangan. Ini adalah sebuah dilema yang dihadapi oleh banyak negara. Negara-negara yang sulit sekali untuk tumbuh, sulit sekali untuk mengatasi satu persoalan. Biasanya karena mereka menghindari gajah dalam ruangan ini, ya. Kita ambil contoh misalnya di Amerika Serikat ada satu isu yang hampir tiap tahun bahkan hampir tiap bulan selalu dibicarakan, yaitu tentang penembakan massal, penembakan anak-anak di sekolah, penembakan orang-orang tak berdosa di tempat keramaian, di mall, di gedung-gedung perkantoran dan seterusnya. Nah, ada perdebatan yang terjadi di Amerika sudah sangat lama ya. Apa yang menjadi sebab peristiwa penembakan terus terjadi? Mengapa sering sekali ada penembakan anak-anak di sekolah? Mengapa orang gampang sekali melakukan pembunuhan terhadap orang yang tidak berdosa, kadang-kadang orang yang tidak dikenal ya. Ini kasus yang terus terjadi di Amerika Serikat. Nah, mereka berdiskusi dan mencari tahu apa sebabnya. Ada yang mengatakan bahwa sebabnya adalah karena budaya kekerasan dalam beberapa tahun terakhir itu memuncak, yang jika ditelusuri katanya karena anak-anak muda sekarang atau generasi sekarang senang dengan video game yang berisi dengan kekerasan dan seterusnya. Ada juga yang mengatakan bahwa ini karena ada banyak para pendatang, kaum imigran yang memiliki budaya berbeda. Ada juga yang mengatakan bahwa tradisi kekerasan sebetulnya di Amerika sudah cukup lama. Nah, tentu saja alasan-alasan itu ada benarnya meskipun bukan sebagai penyebab utama. Penyebab utamanya adalah gajah di dalam ruangan. Kalian tahu nggak apa penyebab utama orang menembak orang lain? Penyebab utamanya adalah senjata. Kalau tidak ada senjata, kalau tidak ada senjata api, ya orang pasti tidak bisa menembaknya. Kekerasan tentu saja akan tetap terjadi, dilakukan dengan cara lain, dengan menggunakan pisau misalnya, atau benda-benda tajam yang lainnya. Senjata api tentu saja lebih lethal, lebih mematikan. Dan ini yang menjadi persoalan utama di Amerika Serikat karena kepemilikan senjata itu begitu mudah.
Bahkan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, ya. Ada amandemen soal kebebasan untuk memiliki senjata api di Amerika. Tentu ada syaratnya, tetapi secara umum kepemilikan senjata api di Amerika Serikat itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, ini yang disebut sebagai gajah di dalam ruangan. Semua orang tahu bahwa penyebab utama kasus-kasus penembakan itu adalah pada senjata itu sendiri. Kalau kita bandingkan kasus-kasus penembakan di Amerika Serikat dengan negara-negara lain yang juga cukup demokratis, cukup bebas, ya, seperti Australia misalnya, atau negara-negara di Eropa, di Jerman, Prancis, dan negara-negara Eropa lainnya, kasus penembakan di sekolah-sekolah atau penembakan di gedung-gedung atau ruang-ruang publik di negara-negara itu jauh lebih kecil dibandingkan di Amerika. Jawabannya bukan karena tradisi kekerasan atau karena generasi mudanya lebih suka main game yang penuh dengan kekerasan. Tapi jawabannya adalah aturan soal senjata. Kalau masalahnya karena generasi muda atau generasi sekarang lebih banyak terpapar game yang penuh kekerasan, mungkin negara-negara seperti Korea Selatan atau Jepang atau bahkan mungkin Indonesia itu kasus-kasus penembakan itu paling banyak mungkin. Tapi kan itu tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Karena akses terhadap senjata itu lebih sulit, ya. Sementara akses terhadap senjata di Amerika itu begitu mudahnya. Nah, ini yang disebut sebagai gajah di dalam ruangan, ya, atau dalam bahasa kita gajah di pelupuk mata. Sering sekali kita tidak mau membicarakannya, kita tidak mau mengungkapkannya karena itu akan terkait dengan perdebatan panjang. Di Amerika Serikat sendiri mengangkat isu soal kepemilikan senjata, berhadapan dengan industri senjata, berhadapan dengan lobi-lobi yang punya kepentingan politik yang sangat kuat, ya, di pemerintahan. Nah, di Indonesia kita banyak sekali menemukan isu-isu serupa. Ada banyak sekali gajah di dalam ruangan di sekeliling kita yang kita tidak mau membicarakannya. Kadang-kadang itu terkait dengan pertumbuhan ekonomi, terkait dengan bagaimana cara kita memajukan bangsa, ya. Kita tahu persoalannya, tetapi kita tidak mau mendiskusikannya. Karena itu sensitif, karena itu akan mengganggu ketenangan atau kenyamanan orang, ya. Nah, ke depan saya mau bicara tentang itu. Saya tahu ini agak sensitif, tapi mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya dengan baik. Nanti saya akan bicara tentang hal-hal yang terkait dengan agama, hal-hal yang terkait dengan pendidikan, hal-hal yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita, ya. Ini sesuatu yang penting dan harus kita angkat. Persoalan tidak akan hilang kalau kita membiarkannya. Satu masalah tidak akan pergi kalau kita pura-pura tidak melihatnya. Ya, kalau kita tidak mengakui suatu penyakit, maka kita akan sulit menyembuhkannya. Ini sama saja dengan kita pergi ke dokter misalnya, kita menyembunyikan rasa sakit kita menyembunyikan gejala penyakit yang kita alami selama ini. Dokter tidak akan bisa berbuat banyak, dokter tidak akan tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Nah, kita seringkali lari dari kenyataan. Kita tidak mau mengakui ada penyakit yang kita derita, ada penyakit yang kita alami. Mengakui adanya masalah atau penyakit adalah langkah pertama untuk kita mengatasi atau mencari jalan keluar dari persoalan. Nah, karena itu menurut saya penting buat kita untuk membicarakan gajah di dalam ruangan. Mari kita telusuri, mari kita cek apa saja isu-isu di dalam masyarakat kita, isu-isu di dalam negara kita yang sesungguhnya itu adalah sebab utama mengapa kita terbelakang, mengapa kita mundur, mengapa ada banyak pengangguran, mengapa ekonomi kita sulit tumbuh. Nah, jadi menurut saya membicarakan hal-hal besar yang selama ini kita sembunyikan, yang selama ini kita hindari untuk membicarakannya, itu menjadi sesuatu yang penting. Hanya dengan cara inilah kita bisa mengatasi persoalan. Nah, silakan kalian tulis di kolom komentar apa saja kira-kira yang menjadi gajah di dalam ruangan, sesuatu yang besar yang selama ini menjadi persoalan bagi bangsa kita, yang menjadi persoalan bagi Indonesia, baik itu persoalan pendidikan, persoalan ekonomi, persoalan yang terkait dengan kemajuan suatu bangsa. Silahkan tulis di komentar, ya.
Nanti kita akan diskusikan, saya akan bahas persoalan-persoalan apa saja itu. Saya tunggu ya. Salam.